Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, buat para sahabat muslim, tulis di kolom komentar sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan hajat kalian kita aminkan sama-sama supaya cepat terkabul. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum membahas 15 manfaat surat Yasin ketika dibaca rutin, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu surat yang dimaksud. Surat Yasin adalah surat Al-Quran yang ke-36, terdiri atas 83 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Surat ini dinamakan surat Yasin karena merujuk pada perkataan Fatir yang terdapat pada ayat pertama, sebagaimana halnya arti huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surat Al-Quran. Maka demikian pula arti Yasin terdapat pada permulaan surat ini. Artinya Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan disebutkan hal-hal yang penting, antara lain Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Rasul yang diutusnya kepada kaum yang belum pernah diutus Rasul-Rasul kepadanya. Hal ini sebagaimana disampaikan hadis dari Makil bin Yashar yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Baqarah adalah punuknya Al-Quran, dan dikeluarkan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau dengan disebut ayat kursi. Quran surat Al-Baqarah ayat 255, dari bawah arsy. Adapun Yasin adalah inti Al-Quran. Tidaklah seseorang yang membacanya dengan niat menginginkan Allah dan negeri akhirat, melainkan ia akan diampuni. Bacalah ia pada orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Pada dasarnya, membaca surat Yasin banyak manfaatnya. Membaca surat Yasin adalah membaca Al-Quran. Maknanya, manfaat membaca surat Yasin bisa juga diterjemahkan sama dengan memanfaat membaca Al-Quran. Berikut selengkapnya manfaat surat Yasin atau membaca Al-Quran ketika dilakukan secara rutin. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ad-Darimi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Yasin pada suatu malam dengan mengharapkan wajah Allah, maka ia akan diampuni pada malam itu. Hal itu juga disebut dalam hadis riwayat At-Tabrani. Disebutkan bahwa saat seseorang membaca surat Yasin di malam hari, maka keesokan paginya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Yang kedua, mati syahid. Dalam riwayat At-Tabrani juga dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin setiap malam hari, maka dia akan dipermudah ajalnya, bahkan saat meninggal orang tersebut dalam keadaan syahid. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, mencegah segala cobaan dan bencana. Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyatakan bahwa surat Yasin mengandung banyak keutamaan dan tentu saja akan memberikan pahala bagi yang membacanya, terutama jika ia membaca surat Yasin setiap hari. Selain sebagai jantung Al-Quran dan menghilangkan segala kerisauan hati, surat ini juga mencegah segala cobaan dan bencana.
Karena itu, para ulama dan wali Allah Subhanahu wa taala selalu membaca surat Yasin setiap malam. Yang keempat, terkabulnya hajat. Membaca surat Yasin setiap hari dapat memudahkan seseorang dalam meraih hajat-hajatnya. Atta bin Abi Rabah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Yasin pada awal pagi, seluruh hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Darimi. Yang kelima, mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama halnya dengan berzikir. Seseorang yang memperbanyak zikir, maka hatinya akan tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kelima, mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama halnya dengan berzikir. Seseorang yang memperbanyak zikir, maka hatinya akan tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Yasin adalah inti Al-Quran dan disunahkan membacanya pada orang-orang yang hendak meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-28. Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tentram. Yang keenam, meningkatkan keimanan dan pahala. Apabila seseorang membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka orang tersebut akan memahami betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa betapa mengerikannya kematian dan bagaimana perjuangan para pendakwah di masa lalu demi membela Islam. Tentunya hal ini bisa membuat keimanan seseorang semakin bertambah. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, surat Yasin adalah jantung Al-Quran, dan siapa yang membaca Yasin akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi. Yang ketujuh, pemberi syafaat pada hari kiamat. Sesuai dengan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang dinyatakan oleh Abi Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat nanti untuk siapa saja yang membacanya. Yang kedelapan, suasana lingkungan menjadi tenang. Membaca Al-Quran, surat Yasin khususnya, dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Selain itu, seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah SWT sebagai manusia yang soleh, seperti hadis riwayat dari At-Tirmizi, barang siapa yang baca satu huruf saja dari kabilah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Yang kesembilan, memberikan derajat dan wibawa. Membaca Al-Quran dapat membuat seseorang terlihat semakin bercahaya dan penuh wibawa. Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi lebih disayangi, dihormati, dan dihargai banyak orang. Hal itu disampaikan hadis yang menyatakan, orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-10,
membuat seseorang menjadi berperilaku mulia. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia dapat mengubah seseorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain." Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, agar selamat dunia dan akhirat. Rajin membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menyelamatkan dirinya dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat, dan kesengsaraan selama dunia dan akhirat. Semua itu terwujud karena Allah SWT melindunginya. Rasulullah SAW bersabda, "Ibadah yang paling berkah dan istimewa adalah membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tiap satu ayatnya yang telah dibaca mengandung 10 kebaikan dan ajaran kebenaran di dalamnya." Yang ke-12, sebagai penyembuh penyakit pada tubuh. Bagi seseorang yang rajin dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah SWT akan melindunginya dari segala penyakit. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ma'ud. Allah SWT berfirman, "Dan makanlah oleh kamu bermacam-macam buah, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan pada tubuhmu dengan lancar. Ada madu yang bermacam-macam jenisnya, jadikanlah sebagai obat untuk manusia." Di alam semesta terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan hal itu. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Yang ke-13, dapat menyembuhkan penyakit hati. Membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati yang mencakup seperti iri, dengki, senang membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam, dan lain-lain. Seperti hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana besi yang menjadi berkarat karena tersentuh air. Lalu bagaimana agar hati ini tidak berkarat? Tanya para sahabat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Percayalah dengan membaca Al-Quran." Yang ke-14, memberikan kenikmatan pada kedua orang tua di hari kiamat. Bagi seorang anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran semata-mata karena kecintanya terhadap Allah SWT dan kedua orang tuanya, maka Allah SWT akan melindungi kedua orang tuanya dan memberinya kenikmatan termasuk mahkota pada kepala mereka sebagai tanda keberkahan. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amal-amalan si pembaca Al-Quran itu." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-15, meningkatkan keimanan pada hari kebangkitan. Hal ini karena pokok kandungan dari surat Yasin salah satunya adalah menjelaskan bukti-bukti hari kebangkitan. Pokok-pokok kandungan lainnya adalah menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah syair buatan manusia, surga dan sifat-sifatnya yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin, menjelaskan surga dan sifat-sifatnya yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, menjelaskan bahwa kelak anggota badan akan bersaksi pada hari kiamat atas segala perbuatan di dunia, menceritakan kisah Nabi Isa dengan penduduk Antakya,
menjelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan, menjelaskan bahwa bintang-bintang di angkasa berjalan sesuai garis edar yang ditetapkan oleh Allah. Allah menghibur Nabi Muhammad atas penghinaan orang-orang yang musyrik yang menyakiti hati. Sahabat muslim, itulah 15 keutamaan manfaat membaca surat Yasin setiap hari. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam hal ibadah apapun. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga pembahasan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.